Salam sejahtera teman-teman, from out of shape to better shape. Jadi kalau kita berbicara dari kata out of shape atau better shape, kita bisa membuat satu investigasi ini lebih dari mungkin ada nuansa secara visual gitu ya, atau secara fisikalitas. Kita tadinya dari yang mungkin out of shape, dari yang mungkin kalau kita berbicara definisi out of shape atau in shape, lebih kepada kita berbicara yang namanya komposisi tubuh tuh teman-teman. Jadi kalau saya sering cerita sama teman-teman, membayangkan tubuh kita adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham apa saja. Satu yaitu adalah kalau kita berbicara pembuluh darah atau cairan, harus seimbang. Kalau kita berbicara organ tubuh kita, misalnya jantung, paru-paru, liver kita, ginjal kita, harus sehat, sesuai atau mampu menjalankan fungsinya dengan baik ya. Lalu yang ketiga, tulang harus kuat. Yang keempat, otot harus kencang. Dan yang kelima tentunya kalau bisa lemak harus rendah dibandingkan dengan tinggi. Terlepas daripada tidak mau terlalu rendah, terutama bagi wanita ya. Tapi secara umum saya membuat sebuah penyederhanaan itu hanya untuk memberikan satu gambaran kalau apa sih yang disebut dengan namanya definisi in shape ketika kita mampu mempertahankan komposisi tubuh kita dengan baik, dalam arti si 5 pemegang saham tersebut menjalankan fungsinya dengan baik. Yang menjadi problem adalah ketika terjadinya out of shape atau imbalances, ketidakseimbangan itu adalah ketika pada saat dimana ototnya juga kita makin lama makin menua, makin berkurang, akhirnya berpengaruh kepada tulang, karena otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang kan. Nah, jadi ketika tulang itu bermasalah, kita bisa membuat satu investigasi ternyata adalah karena permasalahan otot. Makanya permasalahan otot itu disebut dengan namanya sarcopenia atau under muscle atau kelaparan akan daging, menyebabkan terjadinya permasalahan bone density atau tulang, kekuatan. Makanya kenapa tahap awal daripada permasalahan tulang disebut dengan namanya osteopenia, akhirnya menyebabkan geraknya berkurang, akhirnya menyebabkan kadar lemaknya meningkat. Mungkin terminologinya disebut namanya obesity. Makanya osteo, sarcopenia, obesity itu yang sering terjadi ya. Nah, ketika lemaknya meningkat, kita akan bisa melihat di situ menjadi representasi daripada permasalahan di pemegang saham nomor 1 dan nomor 2, yaitu adalah permasalahan di pembuluh darah dan organ tubuh. Nah, salah satunya yang paling populer kalau berbicara metabolic syndrome, teman-teman tahu adalah masalah-masalah penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah tuh teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat di sini satu sama lain saling terkait. Makanya kenapa kalau kita berbicara out of shape, to be in shape, atau to be a better shape, lebih kepada bagaimana kita satu bisa mempertahankan komposisi tubuh kita, dan yang kedua ternyata teman-teman sekalian ada peluang bagi kita untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang makanya kenapa kalau kita buat satu investigasi sekali lagi, permasalahan daripada profil kesakitan yang terjadi hari ini yang membuat kita dalam tanda kutip out of shape itu ternyata hampir 95% adalah karena perilaku kita. Penyakit yang namanya menular mungkin memberikan kontribusi juga, cuma tidak signifikan, hanya mungkin sekitar 5%, 95% hampir sebagian besar adalah karena ulah perilaku kita. Good news-nya adalah apa? Artinya dengan merubah perilaku kita, maka kita punya chances peluang 95% untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara better atau lebih baik dari sebelumnya, itu ada istilah yang mengatakan adalah the biggest room in the world. What is the biggest room in the world? The biggest room in the world is the room of improvement. Artinya apa? Selalu ada ruangan bagi kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu yang makanya kenapa ada istilah yang mengatakan true victory is not how good we are compared to others, tapi how good we are compared to we used to be. Bukan lebih baik daripada orang lain kalau kita membuat satu komparasi, tapi yang lebih utama adalah kita bisa lebih baik dari diri kita sebelumnya apabila kita bersedia merubah perilaku kita yang mengarahkan kita dari tadi akhirnya karena komposisi tubuhnya jadi menurun sehingga terjadinya yang namanya pro-aging tadi. Kita akan buat, kita reverse, kita balik dengan ulah perilaku kita, akhirnya menjadi anti-aging, menghambat proses penuaan tersebut. Jadi from out of shape to be better shape, apakah mungkin? Sangat mungkin sekali, dan bisa karena apa? Karena selalu ada ruang bagi kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang disebut dengan namanya solusi gerak, yaitu adalah
Satu yang dimaksud dengan namanya gerak mulut, yaitu adalah apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, memberikan kesehatan dan juga memberikan kesakitan. Makanya kenapa di sana ada berbagai yang namanya 4 daripada yang saya sering cerita yang disebut dengan yang namanya, kalau boleh dibilang, instrumen daripada si diet tersebut. Satu yang disebut dengan namanya sumber dan penyajian, itu yang disebut dengan namanya dietary management. Yang kedua yang disebut dengan namanya time management, kapan saya makan, berapa kali saya makan, dan tentunya yang terakhir yaitu adalah jumlah sebagai konsekuensinya yang disebut dengan namanya kalori management. Jadi teman-teman sekalian, satu adalah dengan pendekatan chemical, dua dengan pendekatan struktural atau mechanical yang disebut dengan namanya, yuk teman-teman kita melakukan gerak, tadi gerak mulut, yang ini yaitu gerak badan, dan dikenal dengan namanya olahraga. Nah, yang menjadi major part daripada aktivitas olahraga yaitu adalah melatih pengencangan otot jantung, cardiovascular exercise, ya, atau aerobik aktivitas, dan melatih pengencangan otot rangka yang sering menjadi underapresiasi tadi, ya, karena otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang, gitu ya. Nanti hubungannya dengan lemak. Nah, tentunya melatih pengencangan yang disebut dengan yang namanya resistance training atau yang dikenal dengan namanya latihan beban. Bisa dengan menggunakan tubuh sendiri atau alat bantu. Dan yang terakhir yaitu adalah solusi gerak yang terakhir yaitu adalah yang disebut namanya gerak nafas. Karena hubungannya apa teman-teman sekalian? Hubungannya dengan nafas yang panjang dan pelan atau yang dikenal dengan nafas yang teratur, dia yang akan mengaktifasi yang namanya relax response di tubuh kita sebagai komando center yang akan lebih banyak mendominasi atau yang memberikan instruksi kepada tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang. Bukan kebalikannya, didominasi oleh stress response. Kalau seandainya short term nggak apa-apa, tapi ini kalau long term berkelebihan, maka pada saat itu otomatis tubuhnya akan lelah karena modenya adalah yang disebut namanya fight or flight atau mode sel berproteksi, tidak terjadi tumbuh dan kembang. Jadi dengan solusi gerak tersebut teman-teman, mudah-mudahan kita bisa punya chances peluang from out of shape to be in shape or to be a better shape.